Oke, Pak Adi Jambi masih stay kah monitor? Ada yang ingin saya pertanyakan? Gak apa-apa lah ya, kalau bukan Pak Adi Jambi, barangkali yang di sini apa Pak yang Supasrin dan yang lainnya gitu. Ini saya perantara dari Pioner aja. Ada yang berkomentar di sini ya di YouTube katanya dari nama ini Nana Rusna ya. Ini Pak Nana Rusna. Bang, kemarin saya pas klik petir muncul tulisan saya mengizinkan Pi Network untuk mengumpulkan. Terus ada dua yang harus diceklis. Yang pertama isinya memproses informasi pribadi tertentu. Yang kedua, mentransfer data pribadi saya ke UE atau EEA ya. UE itu kalau nggak salah Uni Eropa ya. Terus ke AS atau Kanada, tempat server dan penyedia layanan berada. Pelajari lebih lanjut. Begitu Bang, dan saya centang dua-duanya. Itu asli core team bukan ya? Takutnya bukan dari core team. Nah, ini baru banget berarti baru kemarin katanya. Begitu. Barangkali silahkan Bunda atau Pak Asrin yang ingin menjawab. Jadi ada katanya di sini notif ya gitu, pas klik petir itu muncul ada yang diminta checklist gitu kan, terus memproses data, mentransfer data gitu, apakah itu ke Amerika atau ke Uni Eropa seperti itu. Apakah itu dari Picor Team? Pertanyaannya. Ya, untuk saya belum menemukan itu, jadi belum bisa komentar. Mohon maaf ini Pak Madun. Ya. Betul, kami belum saya. Jadi ya ini apa jawabnya ini Pak. Ini Pak Adi ya. Oke, yang lebih menangani akun. Biasanya ini ya yang sering muncul itu memang ada beberapa yang mengalami kayak gitu. Seperti link apa ya itu yang ada hadiah 614. Kenapa? Itu kan ada yang memanfaatkan namanya ya apa ya iklan. Jadi itu sebenarnya itu phishing sebenarnya dari iklan, tapi dia numpang di situ. Makanya para pioner dan yang Bapak Ibu yang ada di sini lebih baik di profil kita itu dimatikan saja iklan yang tersebut, karena itu yang mengganggu, karena yang banyaknya kehilangan koin karena dari situ iklan dari profil kita itu Pak, karena memang orang banyak memanfaatkan iklan-iklan itu sehingga dianggapnya dari core team. Begitu Bang Adon. Oke, terima kasih Pak Adi. Karena dari konteksnya ya mengingatkan saya tuh kepada proses QC seperti itu, yang mana waktu awal proses QC gitu kan, terus data kita tuh diamankan ya, dikirim ke server itu ya ke mana ya, nggak tahu saya juga, yang jelas itu diamankan dan Picor Team memang tidak pernah ngotak-ngatik soal data kita seperti itu. Tapi kalau misalkan saya sampai berpikir munculnya pas klik petir, apakah ini undangan QC gitu kan, maksudnya QC ulang gitu kan, berarti kan harus dipertanyakan lagi apakah memang QC-nya ditolak. Berarti kan itu bukan habis klik petir harusnya, tapi di kolom QC dari pembahasan minggu lalu kita Pak Adi Jambi ya, itu soal QC yang ditolak harusnya ada undangannya di kolom QC di P-browser itu kan ya Pak Adi ya, bukan di habis klik petir seperti itu. Biasa juga ada yang kalau memang minta ulang Pak, tapi kalau dia minta ulang QC itu langsung ada di beranda itu Pak, ada di atas tuh detiknya dia langsung sebelah kanan atas, pojok atas, dia langsung itu muncul angkanya itu, detiknya itu, jamnya, pokoknya 100 hari. Kalau dia ditolak atau disuruh ngulang mengadon. Jadi dia langsung di aplikasi P-browser bisa juga. Tapi kalau biasanya yang ditolak itu atau disuruh mengulang, dia langsung ada jamnya, detiknya di atas pojok kanan atas. Oh iya itu udah lama sekali ya. Berarti mungkin ada beberapa pioner atau siapa yang Pak Adi Jambi tangani seperti itu, ada pop up istilahnya itu tahun lalu bahkan ya, soal QC masa tenggang. Oke Pak Adi ya. Jadi khususnya ya gitu, khususnya untuk yang tadi bertanya ya Pak Nana, itu jadi bisa diabaikan dulu ya, karena QC itu akan terus dikirimi ulang seperti itu. Nah, nanti untuk pioner yang lain juga ini informasi penting ya. Jadi
kalau misalkan diminta untuk verifikasi KYC ulang, itu akan ada muncul pop-up. Jatin Gupta pernah menyampaikannya, itu pionir dari India sekaligus leader, YouTuber juga ya. Itu ada pop-up dan ada hitungan detiknya yang pasti. Jadi itu baru resmi dari Pikortim Pak Adi ya. Itu kalau yang ada detikannya itu. Betul sekali Bang Adon. Jadi yang ditolak atau disuruh mengulang itu pasti ada popnya di atas. Untuk saat ini yang ada dari core team yang kita hadapi saat ini setiap hari itu hanya kalau belum mengkaitkan emailnya itu kalau habis klik petir baru muncul. Tetapi itu harus email cuma Bang Adon. Selama yang Bang Adon tanyakan tadi itu sampai saat ini benar kata Bunda Noni sama Pak Asrin belum ada. Yang ada itu hanya verifikasi email untuk saat ini Bang Adon. Oke, terima kasih. Jadi bisa diartikan itu phishing ya, penipuan ya Pak Adi ya, yang soal apa minta data, mengirim data dan sebagainya ya. Kalau setelah klik petir seperti itu. Jadi kalau yang tadi ada detikannya itu lebih spesifik lagi, itu soal apa itu Pak Adi? Untuk memperjelas kepada pionir yang bertanya, khususnya Pak Nana tadi itu. Biasanya kalau sudah yang saya terangkan minggu lalu, setiap hari melihat di QIS atau KIC, itu kan nanti akan dipantau oleh core team bahwasanya ini benar bukan robot, ini manusia asli, sehingga nanti kalau memang ada terjebak atau tertahan mungkin waktu foto mungkin baru menghadap ke atas, goyang HP-nya atau ke kiri atau ke kanan belum pas, tapi dia sudah lepas sehingga dia belum jelas, langsung terkirim. Setelah dia tiap hari membuka di kolom KIC itu kan nanti akan disuruh ulang sehingga timbullah yang itu tadi pop dari sebelah pojok kanan atas yang kayak itu hitungan mundur begitu Bang Adon. Oke. Jadi lebih spesifik lagi itu khusus untuk KYC-nya pionir yang bermasalah lah intinya ya Pak Adi ya. Itu nanti catatannya yaitu di pojok kanan atas ya Pak Adi ya. Ini jangan sampai salah. Jadi kayaknya itu yang tadi itu pas klik petir itu memenuhi layar soalnya kayaknya. Gitu loh. Panjang banget kan itu kan gitu. Atau mungkin setelah diklik ada notif seperti itu. Nah, itu berarti bukan jelas ya. Gitu. Beda lah intinya. Jadi catatannya berarti di pojok kanan atas untuk mengirimkan KYC ulang kah atau untuk merapihkan KYC yang sebelumnya itu berkendala. Oke, seperti itu ya Pak Adi ya. Terima kasih atas jawabannya karena tadi memang saya butuh penjelasan dari Pak Adi Jambi. Oke Pak, terima kasih sama-sama Pak.